أن الله يعلي درجات وصيته وكرامته له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. أما بعد. قال المصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ثم قال mari kita bersyukur mengucapkan alhamdulillah. Pada hari ini kita sama-sama berkumpul di langgar ini untuk menambah-nambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam kepada kita dengan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat kerabat beliau ila yaumil qiyamah. Jemaah majelis ta'lim rahimahullah, pelajaran kita selanjutnya yaitu adab yang kelima. Adab yang kelima, apabila masuk ke dalam masjid maka sunat ia jangan duduk, melainkan hendaklah ia sembahyang 4 rakaat dengan 1 salam. Maka tiap-tiap 1 rakaat kemudian daripada Fatihah itu hendaklah ia membaca 50 kali Qul huwallahu ahad. 50 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Empat rakaat 50 kali berarti 200 kali Fatihah. Ya, Fatihah aja Qul huwallahu ahad. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah taala, faqad nuqila an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna man fa'alahu lam yamut hatta yara maq'adahu min al-jannati aw yura lahu. Artinya maka sungguhnya telah menakal tadi yang mengutip, mengambil oleh ulama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu dan baca Allah 50 kali dari 1 rakaat, tiba masuk masjid hari Jumat, sembahyangnya 4 rakaat. Setiap rakaat itu setelah Fatihah baca Allah 50 kali. Nah, maka dia itu bahwasanya barang siapa mengerjakan akan yang demikian itu, niscaya tiada mati ia hingga melihat ia akan tempat duduknya daripada syurga. Kalau orang mau mati itu melihat surga lalu senyum, senang. Kenapa? Yang dilihat itu surga. Kadang pasang semuanya, senangnya. Kenapa? Melihat kedudukannya sudah di dalam surga. Atau dilihatkan baginya, dilihatkan surga itu, naikkan pejalan ke sana, senangnya hatinya, senyumnya, bahagianya. Lalunya dilihatkan apa? Iya pak, masam namanya. Dan jangan ditinggalkan akan sembahyang 2 rakaat tahiyatul masjid. 4 rakaat tadi jangan ditinggalkan malah. Sembahyang tahiyatul masjid, usolli sunnata tahiyatul masjid, sunnatan lillahi. Atau rakaat ini sunnatan lillahi. Aku sembahyang sunnat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah Ta'ala.
Jika ada imam itu sedang membaca khutbah, sekalipun imam itu membaca khutbah, tetapi hendaklah disimpankan atau diringkaskan atas 2 rakaat sekira-kira yang memadai juga. Diringkas artinya Allah SWT begitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Allah orang ibadah Allah Akbar. Allah ini wajib bahwa samawati wal ardi wa minal musyrikin inna salati kawasan. Jadi nama madai juga Fatihah ya Allah. Karena ulang khutbah sudah. Demikianlah disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pernah menyuruh, jadi dikerjakannya. Dan sunat di dalam hari Jumat atau di dalam malamnya sembahyang 4 rakaat dan dibaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah akan surah Al-An'am. Apalah? Sama. Jadi rakaat yang pertama malam Jumat itu surah Al-An'am. Awas nih. Nah, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah akan suratul Kahfi. Sembahyang. Berarti ini namanya kada kawan sembahyang berdiri, sembahyang duduk. Allahumma sini sudah buka. Juga sini menghadap kiblat, tapi sini ada orang. Karena namanya di hadapan Al-Quran kayak sujud, malik ulang lah. Nah jadi sini. Bukanya pun dapat betul maknina juga. Kalau hendak menggawi sembahyang sunatnya itu berduduk, boleh aja kan? Boleh aja. Walaupun kalau bisa aja berdiri, tetapi hendak membaca ada sembahyang di 2 rakaat nih, hari Jumat nih atau malamnya. Nah, jadi ayat pertama Al-An'am, ayat yang kedua Al-Kahfi. Dan pada rakaat yang ketiga, 4 rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah akan surah Thaha. Nalinya lah kayak balik-balik gitu Pak. Kecuali di ciri dulu dari rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga surah Thaha ciri. Dan pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah akan surah Yasin. Nah, pada rakaat Yasin. Maka jika tiada puasa ia akan jadi demikian itu pemanjangan. Maka dibaca pada rakaat yang pertama kemudian daripada Fatihah akan surah Yasin. Nabi yang apa? Rakaat yang pertama surah Yasin wa al-hakim innakal mursalin ala siratil mustaqim wa ilayhi turja'un. Allahu Akbar. Rakaat pertama. Dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada baca surah As-Sajdah. Alif Lam Mim. Tanzilul Kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Subuh Jumat nah. Sajdah apa itu ya? Dan pada rakaat yang ketiga kemudian daripada Fatihah akan surah Ad-Dukhan. Ad-Dukhan. Apalah? Tidak ada sama. Pada rakaat yang keempat kemudian daripada Fatihah akan surah Tabarakalladzi biyadihi al-mulku. Nah ini apalah ini ya? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Nah apa namanya? Mengiringi nanti baca surah sasar. Nah ini disuruh lah disunatakan. Tapi
untung ada wajib lah, dan yang wajib diam kita. Nah, disuruh sunat baca di hari Jumat. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wala yada' qira'atu hadhihi al-arba'i aswari fi lailatul jum'ati wa fiha fadlun katsirun wa man la yuhsinu al-Qur'ana qara'aha ma yuhsinuhu fa huwa bi manzilatil khatmati wa yaksiru min qira'ati suratil Ikhlas. Artinya, dan jangan ditinggalkan membaca surah yang 4 ini, yakni surah Yasin dan surah As-Sajdah dan surah Ad-Dukhan dan surah Tabarak pada malam Jumat. 4 surah: Yasin, Sajdah, Dukhan, dan Tabarak. Maka di dalam baca 4 ini jadi Imam Ghazali, jadi Imam Ghazali begini Mulaiddin. Maka di dalam baca 4 surah itu fadilat, yakni kelebihan yang amat banyak, dan telah fakir sebutkan beberapa hadis Nabi SAW yang menunjukkan akan fadilat surah yang 4 ini di dalam kitab Hidayatus Salikin. Maka engkau rujuk di dalamnya, dan barang siapa tiada jadi hafil, kada hafal sekalian Quran, maka membaca ia barang yang sedapat yang dihafaznya, maka itu baginya menempati membaca khatam sekalian Quran. Dan sekiannya hendaklah membanyakkan membaca surah Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Jadi kita banyak disuruh hidup amalan. Nah, pada kawajidin, baca Qul huwallahu banyak-banyak. Baca Al-An'am pada awal, membaca surah Al-Kahfi berjujur, membaca surah Sajdah pada apa juga, membaca surah Dukhan, hanya aja pernah mendengarnya surahnya Ad-Dukhan. Nah, maka ujasidin perbanyak lagi membaca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, ya baca Allah banyak di hari Jumat. Ada namanya apa? Saya Qul huwallahu. Dan telah terdahulu kelebihan membaca surah Al-Ikhlas itu, dan amat banyak, yaitu tiap-tiap sekali membacanya itu menempati 1/3 Quran, dan pada tiap-tiap 2 kali membacanya pada menempati 2/3 Quran, dan tiap-tiap 3 kali baca Qul huwallahu 3 kali itu menempati khatam Al-Quran 3 kali. Baca 3 kali khatam Al-Quran pahalanya. Kalau salah lagi ya khatam membaca Quran ya sama 3 kali. Nah, itu pahalanya. Demikianlah tersebut dalam hadis Nabi SAW. Wallahu a'lam bishawab. Dan demikian lagi sunat pada malam Jumat itu mengerjakan sembahyang sunat tasbih, seperti yang lagi akan datang insyaallah taala kaifiatnya itu. Dan fadilatnya itu amat banyak seperti disebut dalam hadis Nabi SAW yang lagi akan datang insyaallah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wal ahsanu an yuj'ala waqtuhu ila zawali lis-salati wa ba'da al-jum'ati ila al-'asri listima'il ilmi wa ba'da al-'asri ila al-maghribi litasbihi wal istighfar. Artinya, dan yang terlebih baik bahwa dijadikan waktu hari Jumat itu daripada pagi-pagi, itu udah bagus, besokan subuh hingga gelincir matahari sampai tengah hari, itu bagus waktu mulai subuh sampai gelincir matahari bagi mengerjakan sembahyang.
Itu kan namanya orang yang hendak dapat pahalanya unta, maka imbas yang subuh ia ke masjid. Ke masjid itu bapak beramalan sampai tang hari, sampai Jumat ngarannya dapat kota. Namanya jam 9 itu dapat sapi. Namanya jam 10 dapat kambing. Jam 11 dapat ayam. Jam 12 dapat hintalo. Dapat hintalo. Nah, dapat hintalo ini kan sempat aja tergurih. Nah, apalagi namanya mulai subuh itu bang bawa bantal lagi. Pada sanggup maka orang bahari dari siapa itu. Dan waktu kemudian daripada sembahyang Jumat itu hingga asar, imbas sembahyang Jumat sampai asar bagus juga bagi mendengar ilmu. Kalau yang tadi sembahyang, kalau ini imbas Jumat sampai asar tuh mendengarkan ilmu yang memberi manfaat kepada akhirat. Dan waktu yang kemudian daripada asar hingga maghrib bagi mengucap tasbih dan istighfar. Imbas satu Subhanallah, subhanallah, masya Allah. Itu waktu-waktunya nih. Ujian Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Adab yang keenam, wallahu a'lam bissawab.